Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Kita lanjutkan materi satu lagi. Ya, baik. Mengenai sifilis ya. Jadi terkait dengan HIV tentunya sangat berdekatan dengan sifilis ya. Jadi kita tahu bahwa sifilis ini disebabkan oleh bakteri Spiroseta ya, Treponema pallidum ya, Dok ya. Jadi biasanya ada abrase kecil di mukosa vagina. Nah, itu merupakan tempat masuknya ya, portal masuk, dan inilah yang menyebabkan risiko penularan itu semakin besar atau semakin tinggi ya. Jadi kalau kita lihat memang sifilis ya meningkatkan risiko penularan HIV itu sampai 3 sampai dengan 5 kali lipat, Dok, ya. Jadi bila ibu hamil yang terinfeksi sifilis tidak diobati dengan adekuat, maka 67% kehamilannya akan berakhir dengan abortus, lahir mati, ataupun sifilis kongenital ya. Pencegahan penularan sifilis dari ibu ke bayi dapat dilakukan dengan deteksi dini ya. Jadi sekali lagi bahwa deteksi dini atau screening itu sangat dibutuhkan oleh kita ya. Jadi jangan sampai pasien sifilis juga lewat, dan itu sudah menunjukkan bahwa dari hasil penelitian di beberapa kota di Indonesia bahwa sifilis itu masih ada. Kalau dulu kita katakan wah sudah tidak ada lagi sifilis, ternyata dari hasil screening kita mendapatkan bahwa ibu hamil dengan sifilis itu jumlahnya cukup banyak ya. Jadi hati-hati, Dok. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan atau tidak melakukan screening ya yang tepat ya, tentunya proses penularan ya itu sangat tinggi ya. Nah, ini kita lihat bahwa capaian screening sifilis nih di tahun 2018. Jadi masih kecil ya kita melakukan screening itu. Jadi kalau misalnya 5 juta, sebenarnya 5 juta kan? 5 juta persalinan kita di Indonesia. Kalau kemarin data dari Kementerian Kesehatan itu sudah bisa dilakukan untuk 2,5 juta wanita bersalin ya. Jadi baru 50% berarti ya. Berarti baru 50% yang bisa kita kerjakan. Tapi itu sudah baik, Dok. Kalau yang dulu hanya pasien-pasien yang punya risiko tinggi saja. Jadi kelompok atau grup yang berisiko saja yang dilakukan pemeriksaan ya. Tapi kalau sekarang kita berharap bahwa semuanya bisa dilakukan. Dan di mana pemeriksaannya yang bisa mudah dilakukan? Kalau sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian, bahwa setiap puskesmas bisa melaksanakan triple eliminasi ya. Jadi kalau misalnya dokter punya pasien nih ya, kemudian pasien kita suruh untuk melakukan pemeriksaan triple eliminasi, ternyata dia tidak mampu atau tidak mau, kasih tahu dok bahwa pemeriksaannya bisa dikerjakan di puskesmas, di layanan primer seperti itu, karena tidak akan dipungut biaya di layanan primer. Tapi kalau misalnya dia mampu atau mau untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, silahkan ya, asal kita tahu status pasien tersebut ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui statusnya, itu aja yang ingin kita garap kan, sampai dengan tahun 2025 itu fast track 90-90, ingat dok ya, 90-90 itu harus bisa kita capai ya. Jadi 90% sudah teridentifikasi seperti itu. Termasuk, tapi bukan hanya mengidentifikasi saja, tetapi termasuk memberikan obat ya. Jadi mengidentifikasi, memberikan obat ya, kemudian mengevaluasi. Jadi 90-90 itu untuk itu semua. Baik, ini kaskades filis ya. Jadi kalau kita lihat memang triwulan 1, triwulan 2 dan 3 ini, jadi yang ibu hamil memang kalau kita lihat masih tidak terlalu banyak ya yang kasusnya ya, karena memang jumlah yang diperiksa itu kalau di sini tahun 2018 itu masih di bawah 1 juta orang yang diperiksa ya. Tapi kalau 2018 saya belum punya 2019 di Kementerian Kesehatan mengatakan sudah hampir 50%, 2,5 juta orang yang dilakukan pemeriksaan.
Nah, ini sifilis itu dibagi dua, ada sifilis dini dan sifilis laten ya, menurut penularannya. Nah, kita punya maternal sifilis, Dok, ya. Infeksi fetal melalui beberapa rute ya yang disebut dengan sifilis maternal. Penularan dapat terjadi pada masa kehamilan ya, transmisi dari plasenta atau kontak pada saat persalinan dan kontak dengan lesi sifilis setelah persalinan ya. Dan ini biasanya terjadi pada minggu ke-16 sampai dengan ke-28 kehamilan. Nah, ini sebelum mungkin bayinya mengalami sifilis kongenital, mungkin bisa terjadi keguguran, prematuritas, ya, BBLR dan lain sebagainya, atau bahkan sampai dengan sifilis kongenital. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini klasifikasinya ya, jadi ada yang kongenital dan ada yang didapat ya, nanti dilihat ya. Jadi ada yang early, late, kemudian early syphilis dan late syphilis juga ya pada yang acquired. Kemudian klasifikasi tadi sudah ya, dini dan lanjut ya. Kemudian pada syphilis kongenital juga dibagi menjadi syphilis yang dini dan lanjut ya. Kemudian untuk stage-nya ya, jadi mulai dari primary stage, jadi hampir sama ya, kalau perjalanan viral itu, virus itu ada stage-nya, ada waktunya ya, jadi ada yang primer, sekunder, tersier sampai dengan latent phase ya. Jadi kalau misalnya contohnya pada latent phase ya, jadi kalau kita lihat infeksi, masa inkubasi berlangsung beberapa hari ya, kemudian muncul syphilis yang primer ya, kemudian yang sekunder sudah ada ras ya, mungkin ini berlangsung kurang lebih 18 bulan, kemudian baru menjadi latent syphilis ya, mungkin bisa berapa tahun sampai dengan waktu lifetime-nya ya, kemudian baru menjadi tertiary. Jadi berlangsungnya kalau early syphilis ini adalah 1 sampai dengan 2 tahun, sedangkan yang late syphilis mungkin bisa berlangsung beberapa tahun ya, seperti itu ya. Jadi kalau virus itu memang masih, kalau kita lihat sih pasti ada di dalam tubuh kita ya, masih seperti itu. Nah, ini ulkus sifilis primer ya, di daerah anorektal, ini di labium majus ya. Kalau kita lihat ya, bercak kemerahan pada telapak kaki dan tangan, kemerahan di punggungnya, ini adalah bentuk dari sifilis yang sekunder ya. Kemudian ada guma di hidung ya, guma di palatum ya, coba kalau kita lihat ya, Dok ya. Kemudian nah, ini yang kongenital sendiri, ada yang kongenital dini ya, dari bayi lahir sampai dengan usia kurang dari 2 tahun, atau yang kongenital lanjut ya, persisten sehingga sampai dengan 2 tahun ini. Kemudian WHO mengidentifikasikan adanya yang disebut dengan kematian sifilis ya, atau disebut dengan kematian janin setelah 20 minggu ya. Nah, ini sifilis kongenital kemungkinannya sifatnya asimptomatis pada lebih dari 50% kasus ya, terutama pada minggu pertama dari kehidupan. Kemudian gejala muncul pada bulan-bulan pertama, tapi manifestasi klinis terlihat sampai tahun kedua kehidupan. Jadi ada keratitis interstitial, lymphadenopati, ya, ada hepatosplenomegali, kerusakan tulang, anemia, gigi dan Hutchinson serta neurosifilis. Nah, ini seperti ini, sifilis kongenital, ya, ada lesi, hepatosplenomegali juga mungkin bisa terjadi. Ya. Ini juga kasus-kasus yang pernah ada. Nah, ini yang penting untuk kita adalah tesnya, Dok ya. Jadi tesnya ada tes serologinya, itu ada tes non treponema dan spesifik treponema. Kalau kita menggunakan tes non treponema, artinya kita sebenarnya tesnya tidak spesifik, tapi tes itu bisa menentukan untuk keadaannya akut atau kronis ya. Tapi kalau misalnya spesifik treponema, dia memang bagian dari treponemanya ya. Jadi mungkin ini akan spesifik tapi tidak bisa menentukan waktunya ya. Itu kekurangannya. Oleh karena itu biasanya memang kita melakukan pemeriksaan untuk serologi ini secara combine ya, secara combine. Kemudian ada yang kedua adalah tes cepat sifilis ya. Nah, ini saya menggunakan tes treponema dan non treponema dan treponema ya. Jadi ada 2 langkah ya. Tadi sudah saya sebutkan keuntungannya ya. Kelemahan dari tes non treponema adalah false positif, yaitu infeksi virus akut dan penyakit kronis ya, mungkin bisa
penyakit autoimun ya. Atau keuntungan dari tes treponema sibuk namun tidak dapat membedakan, nah ini yang aktif atau tidak, dan tidak dapat memantau keberhasilan terapi. Jadi kalau yang non treponema itu bisa saja mungkin penyakit virus yang lain mungkin bisa hasilnya positif seperti itu ya. Karena dia tidak khas atau tidak spesifik. Nah, ini caranya darah lengkap, TP rapid reaktif dan non reaktif ya, bisa diterapi atau dengan terapi benzatin atau tidak perlu terapi ya. Nah, ini juga ada panduannya, Dok. Sangat mudah dipelajari, nanti tinggal dilihat ya. Bagaimana nanti kita milih misalnya RPR atau VDRL ya kan yang biasa kita periksa ya. Misalnya kalau reaktif maka kita lanjutkan dengan TP rapid ya. Kalau reaktif dan lihat titernya lagi, Dok. Jadi kalau misalnya titernya meningkat sekali berarti itu adalah masa aktif ya. Jadi sifilisnya dini ya, terapi dan dilakukan evaluasi setiap 3, 6, 9, 12, 18 dan 24 bulan seperti itu ya. Jadi tergantung dari hasil pemeriksaan awalnya. Nah, ini ya pembacaannya reaktif non reaktif, interpretasi bisa positif palsu. Kalau reaktif siafilis yang belum diobati, yang pernah diobati, atau frambusia, Dok, pernah ada yang masih melihat frambusia. Nah, ini kadang-kadang hasilnya juga seperti ini ya. Kemudian non reaktif RPR atau VDRL dan reaktif pada TPHA, sifilis yang sangat dini dan belum diobati, atau sifilis dini yang pernah diobati, atau frambusia. Dan non reaktif mungkin bukan sifilis atau sifilis masa inkubasi dan sangat lanjut. Sebenarnya saya ingin menampilkan ada beberapa kasus yang bisa ditampilkan, mungkin waktunya cukup nggak tapi ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca lagi, ini sama prinsipnya ya mengenai kenaikan atau penurunan titer. Dan kita harus lihat hasil sifilis yang non reaktif atau negatif, lihat masa jendela dan mungkin pencegahan untuk tidak terinfeksi di kemudian hari ya. Kalau yang reaktif atau positif, nah ini aspek kerahasiaan mungkin penting ya. Karena kadang-kadang ada yang juga yang tidak mau diketahui ya. Informasi kehamilan, konseling, informasi ini untuk pasangan yang harus diobati. Kemudian pengobatan pada ibu hamil, nah ini, Dok, benzatin, benzil, penisilin 2,4 juta, injeksi intramuskuler, dosis tunggal ya, dosis ulangan 1 minggu setelah dosis awal diberikan ya. Atau dengan pada sifilis laten 2,4 juta international unit, atau 1 kali per minggu selama 3 minggu berturut-turut. Kalau benzatin, benzil, penisilin memang biasanya sangat mudah didapatkannya justru dari dinas kesehatan biasanya malah ya. Mungkin malah di rumah sakit jarang ada ya. Jadi kalau misalnya ketemu kasus seperti ini mungkin harus ada permintaan atau harus ada kerjasama antara rumah sakit dengan dinas kesehatan ya. Kemudian nah ini pemberiannya bisa prokain, benzil, penisilin untuk sifilis primer dan sekunder ya, setiap intramuskuler setiap hari selama 30 hari berturut. Jadi tinggal pilih nanti kira-kira mana yang paling cocok untuk pasien kita ya, Dok. Kemudian terapi jika tidak ada penisilin atau densisitasi dengan penisilin negatif, maka pilihannya bisa eritromisin, ceftriaxone atau azitromisin ya. Ini jadi boleh menjadi pilihan. Nah, ini monitor pemeriksaan serologi, kehamilan dengan titer serologi atau evaluasi, nah USG kehamilan di atas 20 minggu ya, Dok ya. Untuk melihat kemungkinan kalau misalnya ada sifilis yang kongenital ya. Ini sifilis kongenital ya, organ tubuh janin yang terkena dan adanya biasanya ada reaksi Zaris-Hermer ya, mungkin setelah itu pemberian obat kortikosteroid atau TNF alpha antibody ya. Ini komplikasi obstetri akibat reaksi ini adalah prematuritas dan deselerasi lambat biasanya. Nah, ini demam akut ya, terjadi 24 jam setelah pemberian awal apapun untuk sifilis ya, hati-hati juga untuk pemberiannya ya. Kemudian ini reaksinya yang bisa muncul atau ada ya. Ini bisa menyebabkan persalinan dapat dilakukan di Vans Yankes ya. Jadi kalau misalnya rumah sakit, saya minta waktu sedikit ya, Ibu moderator, mau menampilkan ini contoh kasus saja. Jadi yang pertama screening harus dilakukan sebelum usia 16 minggu dan dapat diulang. Screening dapat dengan VDRL atau RPR atau TP rapid, dan ini semuanya biasanya bisa dilakukan di
fasilitas tingkat pasienkes pertama Dok ya. Ini semua pilihan kontrasepsi bisa dilakukan. Ini rasanya mungkin nanti tinggal baca, silahkan dimiliki ya saja nanti ininya slide-nya ya. Kemudian ini yang tadi ya. Nah ini case evidence ya, yang ingin saya perlihatkan. Ada 2 pasien ya pada kasus yang ini ya, usia 28 tahun, G2P110, 3536 minggu ya. Yang satu lagi adalah seorang wanita 25 tahun ya. Ini memang kasusnya yang ada di Departemen Kulit dan Kelamin pada saat itu ya. Jadi sempat kita lakukan diskusi ya. Kemudian kalau kita lihat dari history takingnya memang tidak ada ya, negatif, alcohol consumption, ini faktor risiko HIV, STIs semua tidak ada. Kemudian yang di sini ada 7 tahun yang lalu ya dengan tato. Kemudian ini hubungannya setelah menikah. Kalau yang ini hubungan dengan pacarnya ya pada saat usia 22 tahun, jadi ada faktor risikonya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada suaminya ya, dilakukan follow up, ternyata memang pada pasien yang pertama ini suaminya ada result dari TPHA-nya positif ya Dok ya. Kemudian tapi load viralnya tidak terdetek. Kemudian pada yang pasien kedua suaminya bersih ya, clean ya, tidak ada hasil sifilisnya. Kemudian dari hasil pasien yang pertama ya, dari hasil pemeriksaan ini USG 7 bulan ya dengan single fetus ya. Screening sifilis 8 bulan, FVDRL, TPHA-nya positif ya. Kemudian pada kehamilan yang pertama ya didapatkan plasentomegali ya dengan stillbirth pada usia 21 minggu ya. Kemudian pada pasien yang kedua ya, screening sifilis ini juga didapatkan hasil yang positif. Kemudian vital signs semua baik ya. Ini baik, tidak ada masalah. Nah, ini yang pasien pertama ya. Kalau kita lihat memang tidak tampak ada masalah atau gejala ya. Kemudian di treatment dengan ini karena dengan latent phase dua-duanya sifilis, maka diberikan benzatin penil penicillin 24 juta ya, 3 dosis sama seperti yang pasien keduanya juga. Kemudian nah ini hasil pemeriksaan USG ya. Jadi hasil pemeriksaan USG ternyata memang ada penebalan plasenta. Jadi itu bisa menjadikan salah satu kunci kita juga untuk mendiagnosa pada beberapa kasus sifilis. Kalau yang di pertama memang 2,75. Ketebalan plasenta itu biasanya memang kalau di luar itu melebihi 2 standar deviasi. Biasanya kan kalau yang normal antara 3 sampai dengan 4 cm. Tapi ini yang pasien yang kedua ini cukup tebal ya, sampai 10 sampai 10,58 cm. Kemudian partus spontan ya 2800 ya. Dan pasien yang pertama ini dengan leads latent sifilis ya. Kemudian yang ini partusnya maturus, sedangkan yang pasien kedua kita lakukan seksio cesarean ya. Pada bayinya ya, kemudian langsung kita diagnosis dengan term infant dengan possible congenital syphilis ya. Jadi dua-duanya juga kita lakukan terapi yang sama ya. Sehingga pada saat itu di follow up lagi VDRL-nya 1/16 dengan late latent syphilis ya. Kemudian kita akan rencanakan untuk melakukan pemeriksaan VDRL ya 3 bulan setelah kita lakukan terapi. Jadi final diagnosis ada late latent syphilis, infant dengan possible congenital syphilis ya. Jadi di mana kemampuan kita untuk melakukan diagnostik ya? Tadi salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan screening dari ultrasonografi ya. Jadi salah satu tanda dari penebalan plasenta itu bisa kita gunakan sebagai salah satu contoh kasus ya pada beberapa contoh congenital syphilis yang mungkin masih bisa terjadi.
Baik, mungkin itu saja ya, karena yang ini diskusi nanti. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Dokter Alam.